Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi masuk mata pelajaran matematika umum bersama Ibu Omi ya nak. Oke, nah hari ini kita akan masih belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jika minggu lalu kita belajar konsep dan gambar grafik dari nilai mutlak, hari ini kita akan masuk materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ingat ya nak, persamaan. Kalau persamaan berarti nanti akan ada sama dengannya. Nah, tujuan pembelajaran kalian akan memahami sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel, bisa menggunakan sifat-sifatnya, lalu melakukan operasi aljabar yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Terus kalian bisa menyelesaikan masalahnya tentunya. Oke, nah yang pertama sifat-sifat nilai mutlak. Ada 6 sifat nilai mutlak. Oke, perhatikan. Untuk sembarang x, y anggota bilang real, maka berlaku mutlak x sama dengan akar tapi x-nya dipangkatin di dalam akar. Oke, yang kedua mutlak x dot y atau x kali y. Yang kedua mutlak x kali y sama dengan berarti mutlaknya bisa dipisah ya nak, dikalikan. Oke, mutlak x kali mutlak y. Yang C mutlak x dibagi y, bisa dipisah tuh tanda mutlaknya. Nanti jika ketemu tanda mutlak seperti ini, kalian bisa ubah jadi dipisah, mutlak x dibagi mutlak c. Atau sebaliknya, jika ketemu seperti ini bisa juga dijadikan seperti ini. Dengan syarat y nggak boleh sama dengan 0, gitu ya nak ya. Nah, yang D mutlak x dikurang y. Nah, akan bernilai sama jika mutlak c dikurang x. Nah, ini nilainya sama. Kok sama Bu Ami? Yang ini kan dia nilainya negatif, yang ini positif. Iya, bisa kita kalikan negatif yang sebelah kiri. Nah, x-nya kita kalikan negatif jadi min x, y-nya kita kalikan dengan negatif jadi positif. Ini nilainya sama. Persamaan ya, sama nilainya. Oke, ini boleh. Jika kalian ketemu bentuk fungsi dalam mutlak x seperti ini lalu kalian ubah jadi seperti ini, bisa. Yang E mutlak x ditambah y. Nah, kurang dari mutlak x ditambah mutlak y. Nah, ini nanti di pertidaksamaan nilai mutlak ya nak. Oke, ini udah ibu cantumin. Oke, pikir Ibu Ami akan bisa menjelaskan sampai dengan pertidaksamaan, ternyata enggak. Oke, di pertemuan selanjutnya akan Ibu Ami jelaskan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk hari ini kita belajar tentang persamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang pengurangannya ya nak. Nah, tadi sifat-sifat nilai mutlak. Sekarang kita ke bentuk umum persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk fungsi x dan fungsi g dalam variabel x. Oke, jadi dalam variabel x ya, karena fungsi dalam variabel x. Nah, ini x. Kalau dia A berarti variabelnya A atau B atau C gitu ya nak. Jadi tinggal disesuaikan saja. Oke, ini bentuk umumnya nih. Bentuk umum persamaan nilai mutlak ada 4. Yang pertama bentuknya fungsi fx, mutlak fungsi fx sama dengan C. Jika nanti ada tanda mutlak, dalamnya terdapat fungsi dan sama dengan C, dengan syarat C lebih dari sama dengan 0. Jadi sebuah fungsi jika dimutlakan nggak mungkin nilainya kurang dari 0 ya, atau negatif, itu tidak memenuhi. Jadi syaratnya C lebih dari sama dengan 0, karena mutlak kan hasilnya tidak ada yang negatif ya nak. Oke, kecuali 0 masih bisa masuk, tapi kalau negatif tidak, berarti dia tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dari nilai mutlak tersebut. Oke, yang kedua mutlak fx sama dengan gx. Nah, yang sebelah kiri ada tanda mutlaknya, yang sebelah kanan hanya fungsi saja. Tetap dengan syarat gx harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nanti gx ini kita syaratkan apakah dia lebih besar atau sama dengan 0. Kalau dia kurang dari 0, dia tidak memenuhi syarat.
tidak usah diselesaikan karena tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, ini bentuk kedua. Dan bentuk yang ketiga, kanan kiri ada mutlaknya gitu ya. Kalau tadi mutlak sebelah kiri sama konstanta, yang kedua mutlak sebelah kiri sebelah kanannya fungsi juga tapi nggak ada tanda mutlak. Yang ketiga ada tanda mutlaknya di kanan kirinya. Nah, yang ketiga, mutlaknya dalam operasi penjumlahan atau pengurangan dan sama dengan C. Nanti bagaimana cara penyelesaiannya nanti dijelaskan. Oke, perhatikan ya nak. Oke, yang ketiga, penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, dari bentuk-bentuk tadi kita akan belajar penyelesaiannya. Nah, gimana Bu Omi? Penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah nilai bilangan-bilangan dari variabel yang membuat persamaan menjadi benar. Nah, iya. Maksudnya gimana Bu kalau jadi benar? Kita cari nilai X-nya ya, yang benar jika dimasukkan dalam fungsi dan dimutlakkan hasilnya sesuai dengan yang di sebelah kanan. Nih, lihat contohnya. Penyelesaian persamaan mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7 adalah min 3 atau 4. Karena iya benar. Kenapa hasilnya min 3 atau 4? Karena jika x sama dengan min 3, ini tadi kan kita masukkan ke dalam nilai mutlaknya. Nah, 2x dikurang 1 sama dengan 7 ini soal. Terus kan kita sudah dapat nih penyelesaiannya, x sama dengan min 3. Kita ubah si x jadi min 3. 2 kali min 3 kurang 1 sama dengan 7. Kita ubah ya nak variabel x-nya dengan penyelesaiannya yaitu negatif 3. Nah, 2 dikali min 3 min 6 dikurang 1 sama dengan 7. Min 6 dikurang 1 sama dengan min 7. Dimutlakan minus jadi positif. Minus kalau dimutlakan tetap jadi positif. Positif di dalam mutlak tetap positif. Sama. Benar kan ya? Nah, 7 sama dengan 7. Ya, jelas. Jadi 3 merupakan penyelesaian dari soal. Nah, kita masukkan X sama dengan 4. Nah, kita hitung seperti biasa akan menghasilkan nilainya 7 juga. Berarti benar. Penyelesaian dari 2x mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7 adalah negatif 3 dan 4. Dari mana dapat nilai negatif dan 4 ini ya? Nah, cara penyelesaiannya akan kita pelajari. Untuk mencari atau metode penyelesaian persamaan nilai mutlak, bisa gunakan definisi nilai mutlak. Definisi yang kemarin ke mutlak X, jika X positif, maka nilai mutlaknya X tersebut. Tapi jika X-nya nilai mutlak negatif, X negatif, berarti nilai mutlaknya persamaan nilai mutlak dikalikan dengan negatif. Pada pertemuan yang pertama ya nak, kita sudah bahas definisi nilai mutlak. Kalian masih ingat ya? Nah, yang kedua bisa mengkuadratkan kedua ruas. Nah, yang ketiga dengan cara teorema. Nah, untuk 4 bentuk tadi bisa diselesaikan dengan definisi, kuadratkan kedua ruas, dan dengan cara teorema. Tapi Ibu akan memberitahukan cara pengerjaan menggunakan teorema. Kenapa dengan teorema? Menurut Ibu Omi itu yang lebih mudah, yang bisa kalian terapkan dan agar cara penyelesaiannya bisa cepat menghitungnya. Kalau definisi agak panjang, kalau kuadratkan kedua ruas nanti kalian mengkalikan dengan mengkuadratkannya lalu memfaktorkannya kembali, dan itu menurut Ibu Omi juga panjang. Tapi kalau teorema, nah yuk kita lihat. Nah, metodenya bentuk 1. Nah, untuk mencari penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk 1. Tadi ada 4 bentuk ya, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama bentuk mutlak fx sama dengan c. Ingat ada syarat c lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya gunakan teorema dengan cara, nah ini ya bentuk 1, penyelesaiannya dengan cara ini nih. Fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Nah, jadi penyelesaiannya tanda mutlaknya dihilangkan, tinggal fungsinya aja sama dengan c, atau tanda mutlaknya dihilangkan sama dengan dikalikan dengan negatif c. Yuk, bagaimana Bu Omi? Lihat nih contoh 1. Tentukan penyelesaian dari 2x dikurang 7 sama dengan
2x dikurang 1, mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Ya, ini tadi soal ya. Nah, kita akan cari nih bagaimana bisa dapat min 3 dan 4 tadi. Yuk kita cek. Nah, ini penyelesaiannya tadi ya. Nah, karena penyelesaiannya fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c, nah kita buka tanda mutlaknya, hilangkan tanda mutlaknya, kita selesaikan. 2x dikurang 1 sama dengan 7. Nah, ini penyelesaian yang pertama ya. Nah, kita buka tanda mutlaknya, lalu kita selesaikan persamaan linear seperti biasa. Nah, 2x negatif 1 pindahkan ke ruas kanan jadi positif ya. Jadi 7 ditambah 1. Tinggal si 2x. Kita tambahkan 7 tambah 1 sama dengan 8. X sama dengan yang sebagai pembilang adalah yang sebelah kanan dan sebagai penyebutnya adalah sebagai yang pembagi. Awas jangan sampai salah penyebut dan pembilangnya, pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau pembilang dia yang hasilnya, sedangkan penyebut atau pembaginya yang berdampingan dengan si nilai X yang akan kita cari si X-nya. Hati-hati, di sini kalian suka salah ya nak. Nah, jadi awas terbalik. Jadi si 8-nya sebagai pembilang dan 2 yang pada X dia sebagai pembagi. Oke, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dapatlah si nilai X-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 4. X sama dengan 4. Untuk katanya ada atau masih kita kerjakan sekali lagi, berarti 2 kali pengerjaan Bu Ami. Iya benar. Jadi kalian harus selesaikan 2 penyelesaian ini. Pertama yang fx sama dengan c, yang kedua selanjutnya fx sama dengan negatif c. Iya, ini sudah lebih sederhana menurut Ibu Omi daripada menggunakan metode definisi ataupun dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, yuk lihat lagi. Nah, karena oke, kita buka ya. Tanda mutlaknya hilang nih sesuai dengan penyelesaiannya, sesuai dengan teoremanya. Oke, sama dengan negatif 7. Kok ada negatif 7 Bu Omi? Iya, negatif 7 karena kan cara penyelesaian harus dikalikan dengan negatif. Ya, C-nya kan 7. Nah, jadi 7 dikalikan negatif jadi negatif 7. Oke, jika di sini ada fungsi yang lain, ya berarti nanti dikalikan satu-satu dengan negatif. Nanti ada contohnya. Oke, yuk kita selesaikan ya. 2x dikurang 1 sama dengan negatif 7. Pindahkan yang negatif 1 ke sebelah kanan. Jadi 2x sama dengan negatif 7 ditambah 1. 2x sama dengan negatif 7 tambah 1. Awas, jangan salah operasi penjumlahan bilangan bulat. Negatif 7 ditambah 1 hasilnya negatif 6. Lalu x sama dengan, awas kebalik antara pembilang dan penyebut. Jangan salah ya. Koefisien yang ada pada variabel sebagai pembaginya. Oke, negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Sehingga didapat X sama dengan negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7 adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 4. Benar ya? Tadi dengan contoh yang Ibu Omi sebutkan. Nah, seperti ini. Nah, dapat dari mana negatif 3? Ini udah disebutkan duluan nih penyelesaiannya ya. Nah, langsung kita masukkan untuk membuktikan apakah benar. Nah, ternyata benar. Dan sudah kita cari juga ternyata menggunakan metode teorema. Nah, sudah dapat deh terbukti. Nah, jadi bisa tahu dan kita bisa tahu cara penyelesaian supaya kita dapat nilai X dan nilai X-nya ya. Gitu ya, Nak. Oke, ini bentuk 1. Bentuk 1, contoh 1. Oke, nah contoh 2. Nah, Bu Omi, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 1 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini seperti bentuk 1 nggak sih yang mutlak fx sama dengan c? Nah, enggak ya? Oke, sehingga kita harus ubah soal untuk menjadi bentuk umumnya. Mutlak fx sama dengan c. Nah, gimana Bu Omi? Yuk sini lihat. Nah, ini soal kita akan ubah dia menjadi bentuk umum fx sama dengan c. Oke, mutlaknya tetap. Nah, negatif 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif jadi positif. Lalu kita jumlahkan. Nah, selesai deh, sudah jadi bentuk 1 ya kan pada bentuk umum nilai mutlak. Nih, sudah selesai. Berarti seperti contoh 1 nih. Nah, cara pengerjaan sama dengan cara
teorema fx sama dengan c atau fx sama dengan negatif c. Jadi harus dikerjakan 2 kali Bu Omi. Iya betul, harus kita kerjakan 2 kali. Nah cara penyelesaiannya sama, 2x tambah 1 sama dengan 5. 2x sama dengan 5 dikurang 1. Negatif 1 dari mana? Dari sini, pindah ke kanan ya. Lalu kita kurangkan hasilnya 4. 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 dibagi 2. Awas di sini Bu Omi sangat wanti-wanti banget di sini. Kalian suka kebalik dalam membagi ya. Oke, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, dapat nilai x sama dengan 2. Yang satunya yang dikalikan dengan negatif, iya dong dikerjakan. Oke, yuk kita kerjakan. Jadi 2x tambah 1 sama dengan negatif 5. Tanda mutlaknya hilang ya. Kalau sudah mau dikerjakan gitu, mau diselesaikan, tanda mutlak hilang. Tapi ingat, dengan 2 cara penyelesaiannya harus dikerjakan. 2x sama dengan negatif 6, negatif 1. Oke, negatif 5 dikurang 1, jadinya negatif 6 ya nak. Oke, negatif, tambahin. Tandanya sama. Oke, 2x sama dengan negatif 6x sama dengan negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2, 6 bagi 2, 3. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Awas, kalau yang ini penjumlahan operasi bilangan bulat, nah ini pembagian ya. Nah, pembagian operasi bilangan bulat. Oh, jangan sampai kebalik. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif ya. Itu sudah diajarnya nak dari SD ke SMP. Nah, SMA terus bertemu lagi. Nah, nggak boleh lupa yang seperti ini. Nah, jadi dapat deh himpunan penyelesaian mutlak 2x tambah 1 kurang 2 sama dengan 3 adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 2. Jika x-nya kita masukkan ke sini negatif 3, pasti hasilnya nanti 3 ataupun 2 dimasukkan ke sini juga, ke fungsinya mutlaknya akan menghasilkan 3. Kalau nggak percaya, coba sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu nilai mutlaknya seperti ini, jangan bingung. Harus kalian ubah dulu ke bentuk umum. Kalian harus ingat 4 bentuk umum tadi. Yang pertama Ibu Omi menjelaskan. Nah, contoh 3. Aduh, Bu Omi, ini bentuk umumnya kayak mana ya, Bu Omi? Nah, iya. Nah, ini banyak banget Bu Omi nilai mutlak. Ada 2. Nah, tapi di sini ada sama dengan nolnya. Jadi, penyelesaian dari mutlak x tambah 5 kuadrat dikurang 3 kali mutlak x tambah 5 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini ada sama dengan 0. Berarti ini bisa kita ubah Bu Omi. Kemana Bu Omi? Nah, kalau seperti ini ketemunya ada pangkatnya, terus tanda mutlak di fungsi di dalam mutlak ini sama nilainya kan? Nah, kalian harus ingat dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat Bu Omi, iya dong. Ax kuadrat tambah bx tambah c, ya kan? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Itu kalian harus ingat di persamaan kuadrat di kelas 9 kalian sudah belajar. Nah, kita jawab yuk. Kalau ketemu bentuknya seperti ini, kita misalkan siapa Bu Omi? Nih, yang di dalam mutlaknya sama. Oke, kita misalkan mutlak x tambah 5 sama dengan A. Maka soal akan berubah menjadi seperti ini. A pangkat 2, ingat yang x tambah 5 mutlak tadi, kita misalkan ya. A pangkat 2 dikurang 3 kali A dikurang 4 sama dengan 0. Sudah dapat nih persamaan kuadratnya. Nah, kemudian kita faktorkan. Kalau seperti ini tidak bisa langsung dikerjakan dengan menggunakan teorema, nak. Harus kita misalkan terlebih dahulu. Nah, kalau langsung dikerjakan menggunakan teorema gimana Bu Omi? Ya, nggak dapat nanti nilainya. Nggak dapat nilai penyelesaiannya ya. Oke, yuk kita sudah faktorkan. Faktorkannya gimana Bu Omi? Nah, lihat. Perkalian 4, 1 sama 3, 2 sama 2. Perkalian 4, 1 sama 4, dan 2 sama 2. Jika dijumlahkan, hasilnya negatif 3. Ayo yang mana? Iya, 1 dan 4. Yang satunya positif, yang satunya negatif, Bu Omi. Iya, harus. Nah, gimana caranya cara faktorkan? Jika sudah bertemu faktornya seperti ini, kalian kalikan ulang satu-satu, pasti hasilnya harus sama. Ya, gitu ya. Kalau kalian kalikan satu-satu hasilnya enggak sama persamaan kuadratnya, berarti faktor kalian bernilai salah. Nah, jadi hati-hati jangan sampai salah ya nak. Lihat yang C-nya konstantanya
perkalian faktornya ya, yang menghasilkan penjumlahan dari yang BX-nya. BA-nya gini ya. Oke. Udah difaktorkan A tambah 1 dikali A dikurang 4. Oke, nah di sini kalau kita kalikan satu-satu, A kali A pangkat 2, A dikali min 4 4A ditambah 1 kali A, 1A ditambah min 4A tambah 1A jadi min 3A. 1 kali min 4 min 4, berarti benar ya nak? Oke, nah ini berarti faktornya benar sama dengan 0. Sudah dapat seperti ini, kita buat pembuat nolnya. Nah, kalau persamaan kuadrat seperti ini ya, buat pembuat nolnya. A tambah 1 sama dengan 0 atau A dikurang 4 sama dengan 0 karena faktornya tadi ada 2. Sehingga kita dapat A sama dengan negatif 1, ya kan? Tadi tambah 1 pindahin ke ruas kanan jadi negatif 1 dan A sama dengan 4. Negatif 4 pindah ruas ke kanan jadi 4. Kemudian kita ubah ke bentuk semula pemisalan tadi yang A sama dengan mutlak X tambah 5, ya kan? Nah, sekarang kita ganti lagi si A, ubah lagi yang ke pemisalan tadi. Jadi, X ditambah mutlak X ditambah 5 sama dengan min 1. Karena si A tadi kan kita misalkan mutlak X tambah 5 kan? Nah, sehingga kita ubah kembali si A menjadi yang kita misalkan tadi. Mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 1. Tidak memenuhi syarat lah. Kenapa? Iya, hasil sebuah nilai mutlak kan nggak mungkin negatif ya nak? Iya, nggak pernah negatif. Iya, nggak pernah negatif. Jadi kita mau masukin nilai berapa aja X-nya, nanti nggak mungkin dong hasilnya negatif 1, karena nanti kan nilai yang kita masukkan walaupun dia hasilnya negatif akan jadi positif. Ya karena gitu. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Tidak ada nilai X-nya. Himpunan kosong. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini atau X tambah 5 sama dengan 4. Oh ya, ini memenuhi syarat karena dia hasilnya positif. Karena tadi kan ada syarat C lebih dari sama dengan 0. Kalau 0 masih bisa, tapi kalau kurang dari 0 enggak bisa. Sehingga yang kita selesaikan yang X ditambah 5 ini dengan menggunakan teorema. Karena yang X tambah 5 sama dengan 4 ini adalah bentuk satu dari bentuk umum persamaan nilai mutlak. Ya kan? Nah, yuk kita selesaikan dengan teorema ya. Oke. X tambah 5 sama dengan 4. Kita hilangkan mutlaknya. Oke, X tambah 5 sama dengan 4, X sama dengan 4 dikurang negatif 5, X sama dengan negatif 1. Awas ini jangan salah. Nanti hasilnya 9 atau negatif 9 lagi atau 1 gitu kan. 5 kurang 4, 1, tapi negatifnya nggak ditulis. Hati-hati. Lihat yang positif negatif yang besar yang mana. Pasti nilainya mengikuti tandanya. Ya nak. Oke, atau masih ada atau ya. Kita kalikan dengan negatif ya. Yuk, X tambah 5 sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dikurang 5 sama dengan negatif 9. Nah, ini kan hanya satu yang memenuhi syarat. Jadi, kita hanya mengerjakan satu. Tapi kalau yang faktornya tadi, yang ini memenuhi syarat, kita kerjakan 2 kali gitu. Sehingga karena ini kan jadi kita dapat nih hasil himpunan penyelesaian dari soal, yaitu negatif 9 atau X sama dengan negatif 4. Nah, ada dua penyelesaiannya X-nya. Nah, tapi kalau misalnya yang ini tadi memenuhi syarat, ya, dia lebih besar dari sama dengan 0, nanti penyelesaiannya mungkin bisa jadi ada 4 gitu. Jadi X-nya ada 4. Jadi, tidak cuma hanya 2, tapi karena ini hanya satu yang memenuhi syarat, jadi cuma hanya ini saja. Gitu nah. Oke, ini contoh 3. Oke. Ibu Omi sudah jelaskan bentuk 1 dari contoh 1. Contoh 1 yang dasar banget, ya kan? Sesuai dengan bentuknya. Oke. Contoh 2 ya yang agak-agak ditambah-tambahin lah gitu, sehingga kalian harus pintar-pintar menjelaskan ke bentuk 1. Bisa diubah ke bentuk 1. Yang ketiga, nah, di contohnya seperti ada persamaan kuadrat. Sehingga kalian harus memfaktorkan dan harus memisalkan. Hati-hati, jadi harus jeli lihat apa soal ya. Soal-soal seperti ini biasanya keluar
keluar cuman jarang, tapi ya kadang-kadang jika mau si pembawa soal buat ya ada, tapi jika nggak ada ya kalian beruntung gitu. Paling hanya bentuk yang contoh 1 dan contoh 2 saja. Oke, gitu ya nak. Nah sekarang masuk ke contoh 2. Contoh 2-nya bentuk 2. Bentuk 2-nya adalah bentuk fx dan sama dengan gx. Wah iya, yang satunya ada mulai, yang satunya gx. Ada syaratnya gx lebih besar sama dengan 0 ya. Gimana cara penyelesaiannya Bu Omi? Gunakan apa? Gunakan teorema. Sama ya, sama penyelesaiannya. Fx gx, hilangkan tanda mutlaknya. Terus yang atau dikalikan dengan gx dengan negatif. Ada syarat juga ya, gx lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Nah oke. Contoh 1 nih, Bu Omi, tentukan penyelesaian dari mutlak 8 dikurang 2x tambah x dikurang 5 sampai dengan 0. Loh kok ini nggak kayak bentuknya Bu, yang mutlak fx sama dengan gx. Mana gx nya Bu Omi? Nah iya, gimana ya ini ya. Oke, kita ubah, kita pindahkan yang ruas yang ini plus x dikurang 5 sampai dengan 0 ke ruas sebelah kanan. Iya, kalau kayak gini kalian gimana cara menyelesaikannya kalau ini nggak dipindahin gitu ya. Pokoknya sampai ketemu bentuk umum dari nilai mutlak itu tersebut ya. Oke, yuk kita lihat yuk. Jawab mutlak sesuai, pindahkan ruas ke sebelah kanan. Nih udah Ibu Omi tulisin. Lalu pindahkan ya. Tadi yang x-nya positif jadi negatif, negatif 5 jadi positif. Lalu, nah jadi deh bentuknya seperti bentuk yang kedua ya kan. Nah lalu selesaikan dengan teorema. Pakai atau yang satunya dikalikan dengan negatif. Ada syaratnya, gx lebih besar sama dengan 0. Oke, bentuk 1 bentuk 2 ada syarat. Oke, harus dikerjakan. Yuk kita selesain ya. Udah dapat ya, tadi udah kita pindahkan sehingga dapat bentuk yang kedua. Nih kita buka tanda mutlaknya, kita selesaikan seperti biasa. Negatif x pindahkan dengan x, dia yang konstanta kita dekatkan dengan konstanta 5 tetap positif, yang 8 positif jadi negatif, yang min 2x tetap min 2x, yang negatif x jadi positif. Oke, yuk kita jumlahkan min 2x tambah x. Nah, kok jadi min x Bu Omi? Iyalah, min 2 x-nya ada min 2. Yang di sini x cuma ada 1. Berarti min 2 ditambah 1. Min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Nah, karena ada x, ya udah min 1x. Kok min 1x tapi satunya nggak ada Bu Omi? Yang nggak usah ditulis. 1 di sini kan sama aja. Aduh, mundur dia. Oke. Nah, min 1x ini kan sama aja tadi. Oke. Nah, selanjutnya sini ya, Nak. Min 1x min 1x 1 kali x. Nah, dia nggak usah tulis 1 kali x ya, x Bu Omi, bukan 1 ya Nak ya. Semua bilangan yang dikalikan 1 pasti hasilnya itu 1 kali 10 jadi 10. 1 kali x ya x bukan 1 ya. Sama dengan 5 dikurang 8, hasilnya negatif 3. Awas nggak boleh salah. Negatif x sama dengan negatif 3x. Nah nih dibaginya penyebutnya nongol satunya. Iya kan, kalau kalian udah paham dan ngerti ya nggak usah ditulis lagi yang seperti pecahan seperti ini. Pasti negatifnya hilang, x sama dengan 3. Memenuhi. Apa nih memenuhi? Ada syaratnya, uji syarat dulu ya Bu Omi. Oh iya Bu Omi lupa uji syarat untuk yang fx nya ya. 5 dikurang x. Nah, harus lebih besar sama dengan 0. Yuk kita uji yuk. 5 dikurang x lebih besar sama dengan 0. Negatif x lebih besar sama dengan negatif 5. Berarti x harus kurang dari sama dengan. Kenapa Bu Omi kok ini tandanya berubah? Iya, karena negatif dikali negatif tanda pertidaksamaan. Jika dikali atau dibagi dengan negatif, dia tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, nanti dipelajari lagi di pertidaksamaannya, Nak. Bu Omi beritahukan. Oke, nih jadi tanda negatif. Kayaknya kelas 9 sudah belajar. Tanda pertidaksamaan jika dikalikan atau dibagi dengan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah arah. Berubah arah ini dia. Negatif 5 dibagi negatif 1 jadi x kurang dari sama dengan 5. Oke. Nah, Bu Omi kok yang ini x sama dengan 3 memenuhi? Iya, karena
X harus kurang dari 5. 3 kurang dari 5 kan, sehingga dia memenuhi gitu. Nah Ibu, yuk selanjutnya yang ataunya belum dikerjakan. Nah ini yang Ibu Omi maksud tadi, dikalikan dengan negatif fungsinya. Kalau tadi yang sama dengan C, di sininya C ya kan, bentuk satu tadi C. Nah dikalikan dengan negatif pasti dengan sudah masuk otomatis jadi negatif. Tapi kalau bentuknya fungsi seperti ini, kita kalikan satu-satu. 8 dikurangin 8 dikurang 2X sama dengan dikalikan negatif 5 dikurang X. Jadi kita kalikan satu-satu. Yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan negatif kali 5 negatif 5, negatif kali negatif jadi positif ya kan. Ingat. Oke, sekarang kita selesaikan. Yang variabel X kita gabungkan di sebelah kiri semua, yang positif sebelahnya jadi negatif, yang negatif tetap, yang konstanta kita gabungkan ke sebelah kanan, negatif 5, yang 8 positif jadi negatif ya. Terus kita selesaikan min 2x min x hasilnya min 3x sama dengan negatif 5 dikurang 8 hasilnya negatif 13. Jadi X sama dengan negatif 13 dibagi dengan negatif 3. Nah beda ya, kalau pembagian pertidaksamaan dia tandanya berubah, tapi kalau ini persamaan sama dengan tetap hasilnya, tapi negatif kali negatif positif ya, tetap operasi perkalian bilangan bulat ini ya. Jadi positifnya 13 per 3 memenuhi. Lah memenuhi Bu Omi, iya tadi syaratnya X kurang dari 5. Kalau X nya sama dengan hasilnya 6, dia tidak memenuhi, berarti ini bukan penyelesaiannya. Tapi kalau 13 per 3 memenuhi Bu Omi. 13 per 3 hasilnya 4, ya 4, sekian. Nah, bukan 5 tapi kan ya, kalau 5 juga dia termasuk. Kalau 15 per 3 kan dia 5. Nah tapi kan ini kurang dari 5 iya, jadi ini juga termasuk memenuhi, sehingga X sama dengan 3 dan X sama dengan 13 per 3 merupakan himpunan penyelesaian dari penyelesaian mutlak. 8 dikurang 2X ditambah X dikurang 5 sama dengan 0 gitu ya. Nah ini bentuk 2. Soalnya nggak seperti bentuk 2 Bu Omi, tapi kalian harus ubah ke bentuk 2 ya, harus berimajinasi. Nah bagaimana cara menyelesaikan soal yang beragam bentuknya, nggak seperti plek bentuk 2. Nah kalian harus mengkombinasikan atau mengubah-ubah sehingga bisa mendapatkan bentuk 2 ini. Oke, selanjutnya ada bentuk 3. Bentuk 3 ada kanan kiri mutlak. Nah, ada mutlaknya kanan kiri Bu Omi. Iya. Cara penyelesaiannya sama, gunakan teorema, tanda mutlaknya dihilangkan. Yang sebelah kanan nanti dikalikan dengan negatif. Oke, contoh 1. Nih, contoh 1. Jika diketahui X1 dan X2 dengan X1 lebih dari X2 memenuhi persamaan 3X kurang 6, mutlak 3X kurang 6 dikurang mutlak X tambah 2 sama dengan 0. Bu Omi, kok nggak kayak bentuk yang ketiga? Oh iya, nah ini mutlaknya kanan kiri nih ya, mutlaknya penjumlah nata pengurangan, iya, tapi di sini kan sama dengan 0. Kalau di sini sama dengan 0, tidak konstanta, bisa kita pindahkan, nanti akan berubah bentuknya menjadi bentuk 3. Nah, tapi beda cerita jika yang sama dengannya dia konstanta, dia jadi bentuk 4. Nah, kayak tadi yang Ibu menjelaskan. Nah, kalau seperti ini bisa kita ubah ke bentuk 3. Awas jangan sampai salah ya. Nah, ini sama dengan 0, bukan konstanta. Oke, jadi nanti kita ubah yang sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan. Nih, lihat. Oke, nah dijawab nih. Yuk kita ubah ya, negatif kita pindah ke kanan. Nah jadi deh bentuknya seperti bentuk 3. 3X kurang 6 sama dengan mutlak X tambah 2. Terus bagaimana Bu Omi selesaikan? Menggunakan teorema. Oke, ingat yang pertama hilangkan. Yang pertama hilangkan tanda mutlak. Yang kedua, yang sebelah kanan kalikan dengan negatif. Oke, selesaikan ya nak. Oke, di sini bisa kalian terus kalian lihat, dan sehingga yang ini jangan lupa, yang dikalikan dengan negatif dikalikan satu-satu. Jangan cuman X-nya saja, tapi nanti kalian di sini nulisnya positif 2. Nah, itu banyak kejadian loh nak. Oke, awas di sini banyak yang sering salah dalam menghitung, sehingga penyelesaiannya pasti salah hasilnya gitu ya nak. Awas jangan salah di sini. Pokoknya Ibu Omi wanti-wanti perkalian fungsi dengan tanda negatif ini kalian harus kalikan satu-satu.
ya, negatif X kali X, negatif kali positif jadi negatif. Nah tadi kan 2-nya positif jadi negatif karena dikalikan dengan X ya, jangan langsung diturunin tambah 2, nanti salah hasilnya dan nggak ketemu gitu ya. Oke, udah dapet X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Nah, jadi diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Syarat. Kok Bu Ami di sini ada syarat bentuk 3? Ini syarat dari soal. Nah, nih dengan X1 lebih dari 2. X1 lebih dari X2. X1 lebih dari X2. Berarti yang mana Bu X1 X2? Kan ini nggak tahu X1 X2. Ya, ini syaratnya. X1 harus lebih dari 2. Oh, berarti yang X1 yang 4, Bu Ami. Iya, yang X2 ya 1. Nah, terus soalnya apa? X1 dikurang X2 berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti hasil dari X1 kurang X2 adalah hasilnya 3. Nah, kita nggak cari himpunan kita yang ditanya bukan himpunan penyelesaian, tapi ditanya X1 kurang X2. Karena himpunan penyelesaian X1 dan X2. Nah, kita ya tetap kita harus cari penyelesaiannya X1 X-nya. Nah, karena soalnya X1 dikurang X2, ya udah deh kita kurangin ya. Oke, sama dengan 3. Ini bentuk 3. Paham nggak, Nak? Oke. Jika belum paham, bisa kalian putar ulang lagi ya, Nak. Oke. Aduh, masih ada contoh 2 ya. Oke. Udah lama masih ada contoh 2 nih. Baiklah, yuk kita selesaikan himpunan penyelesaian dari mutlak. Nah, ini Bu Omi mutlaknya kok nggak kayak bentuk 3 ya, Bu Omi? Nah, ingat sifat mutlak X dibagi Y. Nah, mutlaknya kita bisa pisahkan sebagai dijadikan pembagi. Syarat lagi ya nggak boleh sama dengan 0 ya, Nak. Oke, kalau kalian kerjakan. Nah, yuk kita lihat nih. Nah, berubah nih, mutlaknya dipisah, nggak jadi 1 lagi. Sama dengan 2. Pindahkan penyebut ke samping dengan mengalihkan silang. Oke, 2X kurang 1 kali ke sini, ya kan? Oke, A per B sama dengan B kali C. Berarti A kali C sama dengan B kali C, gitu ya. Oke, kalikan silang loh. Kalau ini kalau dijadikan pecahan kan sama aja 2 per 1. Lalu kita kalikan silang. Berarti yang penyebut jadi dikalikan dengan pembilang yang di sebelah kanan, pembilang yang sebelah kiri pasti dikalikan dengan penyebut yang sebelah kanan. Sehingga didapat nih X tambah 7 2 kali 2X kurang 1. Oke. Tadi syaratnya nggak boleh sama dengan 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan setengah. Dia nggak 0 ya, Nak ya. Oke, memenuhi syarat berarti. Kalikan 2 ke dalam tanda mutlak sehingga menjadi, nah ini 2 dikalikan, masukin tanda mutlaknya biar nggak ada 2-nya. Jadi biar menjadi bentuk yang ketiga. Kalau sudah seperti ini, kita bisa selesaikan dengan teorema. Buka mutlaknya atau mutlaknya dibuka lalu dikalikan dengan negatif yang sebelah kanan. Nah, seperti contoh 1, seperti bentuk 1, 2 dan contoh-contoh yang sebelumnya sama. Dan Ibu Omi sekali lagi wanti-wanti, hati-hati dengan pengalian fungsi dengan negatif, nggak boleh salah. Penjumlahan, pembagian dengan tanda negatif nggak boleh salah, harus diingat-ingat. Oke, udah selesai. Oke, dikalikan, dipindahkan, dibagikan. Nah, sudah dapat X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. Dapatlah himpunan penyelesaiannya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Kalau kalian masukkan negatif 1 dan X sama dengan 3 ke dalam nilai mutlaknya, nanti pasti hasilnya 2. Kalau nggak percaya, coba aja masukin. Oke, kalau misalnya salah, berarti ini jawabannya salah. Gitu ya. Nah. Oke, next, bentuk 4. Bentuk 4. Nah, bentuk 4-nya nih. Nah, seperti tadi bentuk yang ketiga, contoh yang pertama kan tadi sama dengan 0. Bentuk 2, contoh yang ketiga ya, Nak ya, yang ada bentuk persamaan kuadratnya. Oke, nah ini kan yang tadi sama dengan 0, kalau yang ini ada konstantanya. Nah, penyelesaiannya beda gitu. Kalau tadi bisa diselesaikan dengan cara teorema, nah kalau bentuk yang ini harus kita selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak nih, definisinya. Yang pertama Ibu Omi jelaskan ya. Jika X positif, nilai mutlaknya X itu sendiri. Jika nilai X-nya negatif, nilai mutlaknya dikalikan dengan negatif.
Karena tanda mutlak ada 2 dan merupakan operasi hitung akan dikerjakan satu-satu menggunakan definisi. Oh iya, tanda mutlaknya karena yang sebelah sini dan sebelah sini ada 2. Harus kita kerjakan satu-satu menggunakan definisi. Lihat contohnya ya nak. Oke, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X kurang 5 sama dengan 3 ditambah 2 kali mutlak 7 kurang X. Bomi, mana ini bentuknya yang ini tambah plus minusnya sama dengan C? Kok nggak ada Bomi? Kita ubah dulu. Yuk kita kerjakan, kita imajinasi, kita bayangkan lalu kita kerjakan. Ya, lihat, masukkan 2 ke dalam mutlak dengan cara mengalihkan. Nah, kita kerjakan yang 2 ini dulu, kita masukkan ke dalam tanda mutlaknya sehingga jadilah 2 kali 7 14, 2 kali negatif 2 jadi negatif 2X. Lalu pindahkan mutlak yang berada di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, pindahin yang ini ke sebelah kiri supaya bisa dapat bentuk yang keempat. Dapat deh mutlak 2X kurang 5 dikurang mutlak 14 dikurang 2X sama dengan 3. Nah, ini kan Fx, Gx yang dimutlakin, operasi penjumlahan, tapi ini pengurangan sama dengan C, konstantanya 3. Yuk selesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, mutlaknya ada 2, berarti kita harus kerjakan 2. Oke, selanjutnya. Oke, ini penyelesaiannya. Nah, ini tadi yang sudah kita dapat ya nak, penyelesaiannya. Nah, definisinya sesuai dengan bentuk yang keempat. Nah, ini penyelesaiannya gunakan definisi. Nah, definisi bentuk yang pertama dulu nih, mutlak yang pertama, mutlak 2X kurang 2 terlebih dahulu ya. Nah, kita membuat nolnya 2X kurang 5, berarti 2X sama dengan 5. 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2 ya nak. Ibu Ami nggak tuliskan pembuat nolnya, Ibu Ami lupa. Nah, terus karena X sama dengan 5 per 2, berarti di sini jika X-nya lebih dari atau X positif lebih dari sama dengan 5 per 2, berarti nilai mutlaknya dia tetap seperti yang di dalam mutlak. Nah, untuk yang kurang dari 5 per 2, ini ada syaratnya nak. Dia dikalikan dengan negatif. Oke, mutlaknya dikalikan negatif. Dikalikan satu-satu, negatif 2X. Tetap negatif 2X. Min kali min jadi positif. Jadi nanti ini persamaan yang digunakan untuk penyelesaian. Yang sudah dikalikan dengan negatif. Nah, mutlak yang kedua, 14 dikurang 2X. Nah, ada syaratnya juga ya nak ya. Kita bikin pembuat nol dulu. Min 2X sama dengan min 14. Ya kan? Oke. Min 14. Nah, terus berarti X min 2X sama dengan min 14. X sama dengan 14 bagi min 14 dibagi min 2. Berarti X sama dengan 7. Nah, karena dia X-nya pembagiannya dibagi dengan negatif, tanda mutlaknya berubah ya nak. Nih, jadi kurang dari 7. X kurang dari sama dengan 7. Kalau tadi kan tetap, karena positif-positif, poin tadi kan dibagi dengan negatif ya nak. Oke, berarti X kurang dari sama dengan 7. Tanda mutlaknya tetap. Untuk X yang lebih dari sama dengan 7, tandanya berubah, dikalikan dengan negatif. Negatif kali 14, negatif 14, negatif dikali negatif 2X jadi positif. Nanti persamaan ini yang kita gunakan. Nah, kalau tanda mutlaknya ada 2, berarti kita bikin garis bilangannya. Oke, garis bilangan untuk ada 2 titik. 5 per 2 dan 7. Nah nih 5 per 2 dan 7. Kita bikin garis bilangannya. Yang ini titik 5 per 2. 5 per 2 itu kan 2,5 ya nak. Oke, kita bikin garis di sini. Dan titik 7. Nah, berarti di sini nanti ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, yang pertama daerahnya yang kurang dari 2,5 atau 5 per 2. Ini yang kurang dari 5 per 2. Dan daerah yang lebih dari 5 per 2 dan kurang dari 7. Lebih dari 5 per 2 dan kurang dari 7. Ya kan? Dan daerah yang lebih dari 7. Nah, Bu Ami apa sih? Nah, ini kalau daerah yang kurang dari 5 per 2 ada negatif 2 tambah 5. Ya, ini kan persamaannya tadi. Nah, ini daerahnya. Terus dengan 14 dikurang. Nah, kenapa 14 dikurang 2X kurang dari 7? Nah, karena dia kan X kurang dari 7. Berarti terus ke sini melewati kurang dari 5 per 2. Oke, jadi ada 2 persamaan di sini. Terus yang untuk daerah yang kedua,
Daerah yang kedua antara lebih dari 5/2 sama kurang dari 7. Lebih dari 5/2 2x kurang 5, betul. Yang kurang dari 7 yang 14 dikurang 2x. Iya, benar. Untuk yang lebih dari 7, 5/2 ini kan pasti lebih dari 7 kan? Dia ke kanan nih, tandanya yang ini ke kanan terus, ya udah. Berarti dia masuk di daerah yang sini, 2x dikurang 5. Terus sama yang lebih dari 7. Nah, ini negatif 14 tambah 2x. Nah, Bu Ami gimana cara penyelesaiannya? Oke, sudah kita gambarkan dengan garis bilangan dan kita sudah definisikan dan kita sudah masukkan persamaan-persamaannya di sini. Nanti kita akan cari persama penyelesaiannya pertama di daerah 1, daerah 2, daerah 3. Apakah mereka ini termasuk himpunan penyelesaiannya, kita cari. Nah, nih yuk kita cari. Nah, Ibu Ami pindahkan di sini lagi, Ibu Ami buat lagi di sini biar nanti nggak bolak-balik mundur. Pertama kita cari penyelesaian daerah 1 dulu, yaitu yang x kurang dari 5/2. Nah, ini tadi di soal. Cara penyelesaiannya kita buka tanda mutlaknya. Nah, lalu karena ini daerah 1, ya, untuk yang 2x kurang 5 tadi yang ini ya, kita pakai. Ya, untuk yang mutlak 14 dikurang 2x kita gunakan yang ini. Nah, kan karena tadi soalnya dikurang, jadi nanti kita kasih tanda kurang. Berarti nanti ini akan dikalikan satu-satu negatifnya. Iya, kayak yang ini tetap sesuai dengan yang ini. Nah, jadi jangan lihat dari ininya ya, mutlak 2x kurang 5. Tapi lihat di daerahnya yang kurang dari 5/2. Nah, bentuknya seperti ini karena dia kurang dari 5/2. Dan untuk daerah yang kurang dari 5/2 kita gunakan yang ini. Tuh, min 2x tambah 5, yang ini tadi kan dia positif negatif, karena di sini kurang kita kalikan satu-satu. Min kali 14 negatif 14, min kali min jadi positif sama dengan 3. Oke, kita jumlahkan yang memiliki variabel 2x. Min 2x tambah 2x habis ya nak. Oke, 5 dikurang 14 negatif 9. Apakah negatif 9 sama dengan 3? Salah dong, nggak sama ya. Berarti ini enggak memenuhi untuk daerah 1. Yuk kita cari sekarang lanjutnya daerah 2. Daerah 2 antara ini. Daerah 2 antara x lebih dari 5/2 dan kurang dari 7. Ini x-nya lebih dari nak, lebih dari. Oke. Yuk kita masukkan persamaannya. Untuk yang 2x kurang 5 ini persamaannya, dikurang yang mutlak yang 14 kurang 2x ini persamaannya. Nah, kita kalikan ya. Apakah sama dengan yang tadi? Oh, enggak berbeda karena yang ini tadi positif, yang ini ada negatifnya ya nak, untuk daerah yang kedua. Awas jangan sampai salah. Terus yang ini kita kalikan satu-satu sama seperti ini tadi. Oke, yuk kita jumlahkan yang memiliki variabel sama yang sejenis. 2x tambah 2x jadi 4x, min 5 dikurang 14 jadi min 19 sama dengan 3. 4x min 19 kita pindahkan ke ruas kanan jadi 3 ditambah 19 22. 4x sama dengan 22, x sama dengan 22/5 sama dengan 11/2. 11/2 itu 5 ya kan? 5,5. 5,5 di mana? Di sini ya, 5,5 ya, 5,5. Nah, iya. Berarti dia memenuhi enggak? Iya, karena dia ada di dalam sini 5,5. Iya, dia memenuhi. Berarti 11/2 merupakan penyelesaian dari soal. Gitu. Yang daerah 3 Bu Ami, yuk daerah kita 3 kita coba juga. Bu Ami di sini nulisnya tidak memenuhi, tapi awas ada juga soal yang daerah 3 ataupun daerah satunya memenuhi, sehingga kita harus cari daerah 1, daerah 2, daerah 3 dan memastikan dia tidak masuk dalam daerah penyelesaiannya. Nah, daerah 3 lebih dari sama dengan 7. Yuk kita masukkan persamaannya. Oke, 2x dikurang 5 dikurang yang ini ya nak. Oke, sama dengan 3. Oke, min 2 positif 2 habis. Min 5 tambah 14 9. 9 sama dengan 3 enggak, salah juga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah hanya satu yang memenuhi, yang daerah 1, daerah 2 enggak ada himpunan penyelesaian, tapi hanya ada di daerah 2, yaitu x sama dengan 11/2.
2. Begitu. Jadi nilai X yang memenuhi bersamaan nih yang tadi yang tidak seperti bentuk keempat, kalian ubah dulu menjadi bentuk 4, dikalikan lalu dipindahkan, baru dapatlah bentuk 4. Lalu selesaikan dengan definisi. Oke, tentukan daerah 1, daerah 2, daerah 3-nya. Kalau jangan lupa digambarkan garis bilangannya. Masukkan persamaannya di daerah garis bilangan, lalu kalian selesaikan. Seperti itu. Oke, selesai dari penjelasan Ibu Omi tentang persamaan nilai mutlak. Tadi ada 4 bentuk. Oke, untuk bentuk 4 itu biasanya jarang. Oke, karena penjelasannya panjang. Biasanya sih bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Jadi kalian harus pahami ya benar-benar bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Bentuk 4 hanya untuk pengetahuan, tapi jika ketemu soal ya kalian bisa mengerjakannya. Nah, di sini Ibu Omi udah kasih soal bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, kalian bisa selesaikan ya. Ini soal untuk kelas IPS 10 IPS 1. Nah, ada bentuk 4 nih. 1, nggak apa-apa ya Nak, belajar. Oke, yang selanjutnya yang ini untuk soal 10 IPS 2. Oke, 10 IPS 2. Awas hati-hati jangan salah, Ibu Omi sudah bedakan warna perintahnya ya. Ini buat IPS 3. Dan yang ini untuk IPS 4. Oke, hati-hati jangan sampai salah. Dan ini untuk IPS 5. Oke, demikian penjelasan dari Ibu Omi. Jika belum paham, Ibu Omi mohon maaf dan kalian bisa putar kembali videonya. Terima kasih. Semangat belajarnya ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.